Dalam pendakian, setiap individu berlaku sebagai diri. Perkaranya seputar mencari dan mengenal pribadi di ketinggian pegunungan. Lagi siap-siap mau pergi camping di Bukit Murum yang ada di Wadi Abero. Konon katanya itu merupakan bukit tertinggi di Kabupaten Buton Tengah. Halo bro. Oke, para penghuni bumi, saksikan terus perjalanan kami kawan-kawan. Oke. Start dari rumah pukul 3 sore, saya berdua dengan Martok. Kemudian kami menyinggahi Ewin yang sudah lebih dulu tiba di Lombe dan membeli beberapa keperluan kami di sana. Ternyata perkiraan kami meleset. Waktu kian cepat berlalu. Tiba di rumah Sarman di desa Wadi Abero, mentari sudah sempurna kembali ke peraduannya dan menyisakan gelap. Ada perasaan berkecamuk antara tetap naik atau menunggu hingga esok. Kami memberanikan diri. Pukul 7 malam, setelah memastikan motor terparkir dengan baik di pos 1, kami mulai mencicil langkah. Ada perasaan was-was masuk ke hutan belantara di malam hari dengan alat penerangan seadanya membuat kami untuk tetap berhati-hati melangkah dan tetap menjaga arah pandangan kami ke depan. Iya, ini hutan, bukan taman bermain. Sekalipun tujuannya untuk have fun, namun tetap harus berhati-hati. Karena senantiasa bahaya mengintai. Sewaktu-waktu, apapun bisa terjadi. Bagaimana bang perasaannya? Mantap. Ini baru namanya mendaki. Luar biasa. Jauh perjalanan. Naik turun. Setelah itu sekali naik, naik tancap. Sekali naik turun, naik. Kalau bang Erwin, bagaimana pendapatnya bang? Aman berkendara. Siap. Setengah perjalanan, kekhawatiran saya terjadi. Sarman yang menjadi mata jalan, tak melihat lagi arah tanda jalan. Kami tersesat dan hanya berputar-putar di tempat. Ketegangan mulai bertambah ketika mencari penanda jalan. Semak belukar di hadapan kami bergoyang. Kami mencoba tetap berani melangkah ke depan. Namun, semakin memajukan langkah, hewan buas yang belakangan kami ketahui babi hutan Sudah jam berapa ya? tepat di hadapan kami terus meraung. Ini tanda kalau ia siap menyerang. Kami mengalah dan memutuskan kembali ke belakang di tempat semula. Di sini, kami mulai berbagi tugas. Saya dan Ewin menunggu di tempat yang kami anggap aman. Sarman dan Martok kembali mencari-cari jalan. Setengah jam tersesat, akhirnya Sarman dan Martok menemukan tanda arah jalan ke puncak. Jalur jalan yang awalnya landai, kini mulai menanjak naik. Keringat mulai bercucuran deras membasahi badan. Jadi sudah beginilah yang namanya kerja tim. Sesekali, saya dan Martok harus bergantian memikul carrier yang kami bawa. Setelah menyusuri hutan hingga 2,5 jam, akhirnya perjuangan kami terbayarkan. Sampai di puncak. Lega sekali ya Allah. Ini Martok, gimana perasaannya Martok? Luar biasa. Melelahkan namun dibayarkan dengan pemandangan yang sangat luar biasa. Gimana Win? Ya cukup menggembirakan diri. Berapa jam kita kesasar tadi? Oke. Berapa jam di hadang? Jalan tadi ya sekarang kurang lebih 2 jam 20 menit. Start turun dari motor. Bagaimana tadi di hadang babi? Baru beranak. Sudah tersesat di hadang babi lagi. Ah, ini penunjuk jalan. Tersesat sama-sama. Aduh. Setelah beristirahat beberapa menit, kami mulai mendirikan tenda, membuat perapian, dan memasak air untuk makan malam kami.
Mie instan menjadi pilihan menu utama kami kali ini. Di perjalanan kali ini, perjalanan yang memang sangat berkesan, banyak cerita. Jadi pada saat di jalan tadi kita tersesat, tiba-tiba ada babi yang menjagai. Aduh, itu sempat tegang juga tadi. Akhirnya kita putuskan untuk kembali ke tempat semula, dan ternyata setelah kami mencoba lagi berbagi tugas, kami nunggu di tempat dan Martok dengan Sarman mencari jalan, akhirnya mereka dapat dan tibalah kami di sini sekarang. Jadi memang saran Udara untuk itu terbang-terbang. jangan pernah Manjat. melakukan perjalanan untuk mendaki itu di malam hari, sangat rawan. Usai makan malam, kemudian kami kembali meramu kopi sambil bercerita lepas. Suasana malam yang tenang dan hening, hanya terdengar suara burung sesekali. Berada di atas makam, perasaan mistis sesekali menghantui pikiran. Saya mencoba melawannya dan mengalihkan pikiran saya ke hal-hal yang positif. Puas menikmati malam, sembari menyeruput kopi, saya meminta pamit untuk masuk dalam tenda lebih dulu. Dari dalam tenda, percakapan kawan saya di luar masih terdengar. Namun, rasa lelah untuk sampai ke puncak ini telah mengayun saya hingga tertidur lelap. Selamat pagi. Keesokan paginya, sinar mentari mulai nampak. Kawan-kawan masih terlelap. Hampir terlambat menikmati sunrise pagi ini. Saya cepat keluar tenda. Ya Allah, nikmat Tuhan manamu lagi akan kau dustakan. Lakornya pun tidak mau dustakan. Selamat pagi Bukit Murung. Assalamualaikum dunia. Sungguh, ini panorama yang memukau. Pikirku, di daerah ini hanya memiliki daya tarik dari pantai dan guanya. Ternyata saya salah. Buton Tengah memiliki pegunungan yang tak kalah eksotisnya. Hijau hutan belantara, pedesaan, teluk, pulau-pulau kecil, dan Selat Buton menjadi suguhan Tuhan yang tidak bisa diingkari ketika di puncak ini. Mentari pagi perlahan naik. Usai menikmati keindahan pagi di puncak ini dan mengambil beberapa spot foto, kini giliran menikmati sarapan pagi. Kopi susu dan roti gandum menjadi menu utama kami. Sembari menikmati sarapan, Erwin menceritakan apa yang dialaminya semalam. Ternyata semalam tidurnya terganggu. Katanya ada suara-suara aneh yang mengganggunya. Jadi malam itu kita bermalam di atas makam. Di sini ada batu nisan. Di sebelah sana juga ada batu nisan. Di depan tenda. Jadi kita tidur di antara dua makam. Bagaimana malamnya tadi malam? Ya, malam yang sangat luar biasa berkesan. Walaupun banyak hal-hal yang aneh-aneh sedikit. Aneh-aneh ya Mas? Banyak tapi sedikit. Banyak tapi sedikit. Saya juga agak bingung sebenarnya. Banyak tapi sedikit. Tapi sudahlah.
Kan ini kita tidur di atas makam, ini ada 2 makam. Gimana perasaannya Mi? Pas terakhir? Ya kalau secara perasaan awalnya mungkin seperti umumnya kita berempat, cuman makin larut, makin apakah itu saya sendiri yang merasakan atau teman-teman sekalian juga, cuman ya ada sedikit terganggu saat tidur, entahlah mungkin hanya halusinasi saya atau bagaimana, tapi saya mendengar suara-suara yang aneh gitu. Jadi tidurnya tidak terganggu tadi malam ya? Saat pada puncak-puncak mengantuknya tertidur pulas, terbangun terganggu sedikit, Dengan suara-suara itu perkuat di ayat. kali ayat. Karena memang Sampai saya baca ayat kursi baru tidur. Malam toh, karena hanya Jadi ini dia putra daerah di sini. Jadi mungkin dia lebih banyak tahu cerita soal kenapa sampai dinamakan ini sampai dinamakan Tumurun. Ya, kalau menurut rumor yang beredar di masyarakat bahwa Puncak Murhum ini kenapa dinamakan sebagai Puncak Murhum? Karena pada saat itu Sultan Murhum sempat singgah di tempat ini. Cuman kan itu belum ditahu kebenaran seperti apa. Itu kata tempat dia singgah itu katanya dari mana itu? Benteng Bumbunawulu ya? Dari Benteng Bumbunawulu. sinar mentari mulai terasa pekat di kulit. Saya mulai berkemas untuk kembali turun. kembali ke kampung. Dari puncak Borong, konteng aja. Selama perjalanan pulang, saya sadari ternyata keindahan Puncak Murhum tidak hanya berada di puncaknya, tapi hutan belantara di sepanjang jalurnya masih begitu terjaga. Hijau pepohonan masih begitu asri, hingga sinar mentari pun sepertinya sulit untuk menembusnya. Setelah perjalanan pulang, kami beberapa kali berhenti untuk istirahat, hitung-hitung sembari menikmati segarnya udara di hutan ini. Kecaman burung pun saling bersahutan, mengiringi langkah kaki kami. Sudah istirahat tadi, bentar, kita lanjutkan lagi perjalanan pulang. Jadi ini Martok, aduh, ada lagi kesempatannya di atasnya. Cukup lumayan jauh karena memang tadi malam saja kita kalau sudah dengan tersesatnya itu 2,5 jam. Karena kalau perjalanan normal sebenarnya 1 jam. Hanya kalau sudah tadi malam juga kita sempat istirahat beberapa kali, 2 kali kalau tidak salah.
Kemudian kita tersesat sampai juga ketemu babi hutan itu. Hingga kita harus pulang lagi haluan, putar haluan kembali ke tempat semula. Dan setelah Martok dan Sarman cari jalan, ternyata mereka sudah dapatkan tanda yang sebelumnya orang-orang penduduk lokal menyimpan. Dan sekarang kita lanjut lagi perjalanan pulang. Cerutu. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang akan kau dustakan? Kalau aku rebut tidak mau lagi biar. Jadi sebenarnya Indah hanya ingin mencoba apa lagi namanya? Masih untuk sementara ini. Dalam Dia perjalanan yang begitu berat, Kalau maka saya- kita harus bereksperimen dengan coba mengisap cerutu, mengisap lintingan dari lakorepu. Binpuepu. Jadi selama beberapa perjalanan hari ini saya selalu ditemani sama ini. Jadi dia ini namanya lakorepu. Binpuepu. Jadi kalau kawan-kawan di channel saya sudah pernah mendengar penghuni bumi, itu idenya dari dia. Bahwa slogan channel saya harus para penghuni bumi. Oke para penghuni bumi, akhirnya kita tiba juga di pos 1, pos utama di mana kita
tempat kita parkir motor. Ini sekalipun ini masih tinggi sebenarnya ya. Ini pos 1. Jadi di bukit, untuk naik di Bukit Muruhum itu ada 3 pos yang harus kita lalui. Pertama pos 1, parkir di sini tempat parkir motor. Kemudian pos 2 dan pos 3 itu sudah dalam hutan lebat, dan posko 4 itu sudah di puncak. Mencapai puncak itu memang butuh perjuangan. Jadi kawan-kawan para penghuni bumi, jangan lupa saksikan terus perjalanan kami selanjutnya. Oke guys. Dari Puncak Muruhum, saya Amri Lamena, salam literasi, salam lestari.